Pas datang ke Magelang itu sendiri cobain itu kan kupat tahu ada. Kupat itu tahu. kayak manis banget Manis gitu. banget ya. Iya. Ini poin pentingnya Kak. Kalau di universitas asal saya, kalau dengan dosen itu sangat formal Kak. Jadi kayak lebih takut gitu kan Kak. Saya kalau bisa kembali lagi ke sini, ya itu maunya sama-sama mereka. Oke. Anak-anak PMM karena ini kan berarti sudah serasa sebagai keluarga. iya keluarga. Jumpa lagi di Sarang Untidar, ngobrol santai bareng Untidar. Nah, spesial banget hari ini kita kedatangan teman-teman dari berbagai penjuru Indonesia. Aduh, ada apa nih ya? Tumben banget nih kita kedatangan tamu yang sangat spesial hari ini ya. Kita kedatangan tamu dari teman-teman pertukaran mahasiswa merdeka atau PMM inbound di Untidar. Nah, karena kita tidak bisa menghadirkan semuanya, ini kita kedatangan 3 perwakilan dari 3 pulau yang berbeda. Sangat menarik kan ya, pastinya pada penasaran. Langsung aja kita ketemu sama 3 tamu kita hari ini. Halo, apa kabar? Halo. Oke. Sehat-sehat ya? Sehat. Masih semangat? Masih semangat. Oke, langsung aja kita kenalan satu-satu ya. Mulai dari kiri aku, boleh sebutin nama, asal universitas, dan boleh nggak kita say hi gitu pakai bahasa daerahnya? Boleh ya? Oke, silakan. Sama aja sih Kak. Iya boleh, nggak apa-apa sih. Halo, nama saya Johannes Parsoran Ninggolan, asal Universitas Jambi, domisili Pematang Siantar. Oke, lanjut. Ini yang paling cantik hari ini. Halo, nama aku Marceli dari Universitas Tanjung Pura Pontianak. Halo budak-budak Pontianak. Oke, lanjut lagi yang terakhir. Halo kamu semua. Perkenalkan, nama saya Yunisa Noel Patabang, biasa dipanggil Noel. Di sini saya mengikuti program mahasiswa Merdeka batch ketiga, domisili Merauke, Papua Selatan. Oke, sudah terjawab nih ya. Yang Abang Jo, kita ya panggilnya Abang Jo dari Pulau Sumatera. Di sini ada Kakak Seli dari Pulau Kalimantan. Iya, Dan ini dengan senyum yang paling manis ya. Dari tadi ini senyumnya manis banget ya. Ada Kakak Noel ya, dari aku nyebutnya Pulau Irian. Maksudnya masih Irian lah ya? Oke. Nah, kita mau menanyakan sesuatu yang pastinya akan ditanyakan semua orang nih ya waktu mereka. Kenapa memilih Untidar sebagai tujuan PMM-nya? Mulai dari Abang Jo dulu. Nah, untuk dari aku, sebelum memilih beberapa universitas, itu kan ada disuruh 7 pilihan. Nah, di situ kami melihat ada beberapa peluang, di mana peluang universitas ini sangat besar, gitu kan. Nah, yang kedua, setelah saya memilih, saya juga melihat beberapa lingkungannya yang katanya saya cari-cari juga di beberapa website, katanya lingkungan di Universitas ini sangat ramah. Oke. Gitu kan. Oke, lanjut lagi ke Kakak Seli. Alasan saya itu milih Untidar kemarin kan di web PMM itu sendiri ada modul Nusantara yang tertera. Nah, saya itu tertarik banget sama modul Nusantara yang ditawarkan. Itu kayak kunjungan ke situs budaya yang ada di Magelang, ke Candi Borobudur. Terus kalau udah dapat itu kan namanya Universitas Tidar, terus saya cari lagi nih di Google, kayak lingkungannya itu kampusnya juga kayak bersih gitu. Terus banyak gedung-gedungnya. Lalu saya cari di Magelang kayak kota wisata gitu, jadi saya tertarik buat mengeksplor di Magelang. Oke, lanjut. Alasan saya sendiri di sini memilih Universitas Tidar karena di sini nyaman kan, bersih juga. Terus kemarin sempat shock culture kan, murah-murah di sini. Oke, murah-murah nih ya. Iya, Ini makanan. jujur banget nih ya. Murahnya seberapa sih Kakak Noel? Aku boleh tahu nggak? Misalnya makanannya atau jajanannya gimana nih Kakak Noel? Boleh saya di-spill nggak? Murahnya tuh yang kayak gimana sih? Seperti contohnya tuh nasi goreng sama mie goreng kan. Di sini biasanya harganya tuh mulai dari 10.000 sampai 13.000. Di Merauke nasi gorengnya tuh ya Berapa bisa nih? dibilang 15.000 ke atas lah. Oke, 15.000. Iya. Masih ada selisih lah ya, Iya, sama 3.000. Sama juga nih yang di Kalimantan sama Iya, juga sama. di ini ya. Oke, terus berarti yang pertama jadi poin kalian adalah di sini murah makanannya. Sebenarnya bukan poin pertama sih Kak. Bukan Poin poin pertama pertama itu karena lingkungannya memang Lingkungan yang nyaman. ramah. Iya. Nyamannya dalam arti apa? Ramah Ramah. Ya. atau lebih cuek apa gimana? Kalau Ramah. dari Abang itu gimana? Dari saya itu teman-teman semuanya di lingkungan sini
teman-teman dari kelas, terus dosen-dosen juga, itu sangat ramah sekali. Welcome gitu Ya, ya. welcome juga. Oke. Kalau Kakak Sally nih ada pengalaman apa nih waktu datang ke sini tentang makanannya yang di Magelang? Oh, makanannya itu kemarin pas datang ke Magelang itu sendiri cobain itu kan kupat tahu ada. Kupat Itu tahu. kayak manis banget Manis gitu. banget ya? Iya. Jadi kayak kurang gimana ya? Merasanya tuh kayak kami kan udah sering yang ke asin gurih kalau di Pontianak itu. Jadi kalau tiba-tiba merasa yang makanan mayoritas manis itu kayak harus adaptasi lagi sih. Oke, berarti kalau makanan masih ini ya, masih adaptasi. Ini walaupun udah sebulan di sini, kalau nyari makanan sudah aman belum? Misalnya dari Kakak Noel nih, kan nggak bisa nih yang manis-manis. Hampir semua sih, hampir semua pendatang yang ke Magelang itu pertama kali komentar bahwa masakan di Magelang manis banget ya. Nggak cuma kupat tahu mungkin ya, Iya. menemui sayur itu kok jatuhnya ke manis gitu. Karena hampir semua masakan itu kalau di Jawa kemungkinan khususnya di Magelang itu semua harus pakai gula Jawa. Jadi resepnya di situ, resep leluhurnya di situ. Kesusahan nggak kalau sekarang kesehariannya cari makanan atau tiap hari harus nasi goreng nih Kakak Noel atau gimana nih? Kalau lagi biasanya kalau pagi kan kami di kos itu ada 4 orang. Kalau lagi bukan masak di dapur, kayak beli beras gitu, beli sayur, tempe, ya kami masak. Oke. Kalau lagi sama sekali nggak ada, kita biasa makan di luar seperti kupat tahu, nasi goreng, mie goreng. Bakso gitu Ya, kan bakso. ini ayam dan sebagainya. Bakso Oke. gerobak itu. Berarti ini menarik nih ya, anak-anak cowok tapi masak nih. Masak Iya. demi menyelamatkan ini ya, menyelamatkan taste-nya ya daripada beli nanti nggak kebenaran terus masak sendiri. Bisa sesuai selera gitu. Oke. Iya. Terus lagi yang kita tanyakan tadi kan sudah suasana ya, ternyata di sini agak berbeda kali ya kulturnya orang-orangnya dengan kultur orang-orang di tempat asal-asal teman-teman semuanya. Terus yang satu lagi kita tanyakan, kalau tentang perkuliahannya, ada yang beda nggak nih? Dari yang mungkin kemarin waktu di universitas asalnya kemarin, di sana lebih misal nih dosen sukanya begini loh, terus lanjutannya begini. Kalau di Untidar apakah berbeda? Atau kalian menemukan sesuatu yang kok nggak ada ya di univ aku dulu? Boleh dari Kakak sendiri dulu? Nah, pengalaman aku di kuliah di Untidar sendiri tuh kayak ada yang berbeda dari kampus asal. Kebetulan itu kalau masalah kehadiran. Oh ya, oke. Terus kehadiran di sini kan ada yang bisa izin. Kalau di kami tuh harus masuk. Jadi Oh 100% gitu iya. ya? Jadi kalau izin pun tetap nggak dipresensikan. Oke. Terus kalau masalah yang perkuliahan itu sendiri di sini kan slogannya tuh unggul dalam berwirausaha gitu. Kayak lebih ke project aja sih di sini kerjanya. Oke. Lebih banyak praktek begitu Iya. ya? Oke. Terus kalau dari Abang Jo sendiri kan di sini ada Elita, ada Simokul dan sebagainya. Gimana nih? Apakah ada perbedaan dengan universitas yang sebelumnya atau gimana? Penyesuaiannya gimana di sini? Kalau penyesuaian di Elita ya Kak. Kalau Elita, kalau di sini kami ini Kak beda website. Oh beda Kami di website. sini ada Permata Untidar. Oh iya khusus untuk anak-anak khusus permata ya? PMN. Oke, tapi bisa menyesuaikan? Bisa Kak. Oke, kalau dengan dosennya gimana nih? Langsung nyambung atau sama aja deh sama dosenku yang di Nah, sana gitu? ini poin pentingnya Kak. Kalau di universitas asal saya, kalau dengan dosen itu sangat formal Kak. Jadi kayak lebih takut gitu kan Kak. Tapi kalau di sini dosennya itu sangat berbaur dengan mahasiswanya. Jadi Merangkul lebih gitu ya, ya merangkul. Jadi lebih bebas bersuara gitu kan Kak. Oke, tapi tetap ini kan ya, tetap ada istilahnya kita juga ada batas-batasnya. Iya, Tapi betul. lebih kayak lebih saudara gimana. Iya. Nah, ini kalau Kakak Noel gimana nih? Udah sebulan kuliah di Untidar, ada hal yang menarik atau hal yang bikin jet lag banget nggak gitu? Dengan dosen-dosennya aja sih. Dosen-dosennya seperti perbedaannya di Merauke itu kan formal juga kan, sama seperti Sijo. Lebih takut gitu Oh, sama lebih si takut. dosen. Kalau Kalau di sini lebih Berbaur. masuk udah senyum Iya, gitu senyum. ya. Oke. kayak bisa berbaur dengan mahasiswa lain juga gitu. Oke, itu mungkin gara-gara Kakak Noel aja sih. Iya. Kalau Kakak Noel besok udah balik kayak gitu lagi mungkin. Beda. Oke, terus kita lagi mau nanya lagi. Kemarin kan udah sebulan di sini ya. Iya. Sudah keliling Magelang? Kalau keliling belum bisa Belum. dibilang. Atau sudah mengunjungi beberapa tempat gitu? Iya. Sudah. Boleh di-share gitu kemarin berkunjung kemana nih? Kami pertamanya ada ke Nepal, Kak. Nepal Nepal Pancapa. Pancapa. Iya. Oke. Terus ke Nepal. Hampir sama di Sumatera kan ya? Ada juga dataran tinggi seperti itu. Bedanya apa nih yang di Magelang sama yang di Sumatera? Bedanya kalau di daerah saya kayak itu lebih jauh sih Kak. Kalau Lebih misalnya jauh lagi? ya, mau ke wisatanya jauh. Soalnya saya di pelosok bisa dibilang gitu Kak.
Kalau di sini sejam 2 jam sampai lah. Terus kemarin lihat Nepal gimana nih? Kesan pesannya dari Abang Jo? Indah sekali Kak, indah, serius. Indah lokasinya atau indah mbak-mbaknya di sana? Lokasinya Oh, lokasinya, oke. rapi juga kan, rapi. Oke. Terus nampak gunungnya gitu. Oke, pas di sana pas suasananya bagus berarti ya? Bagus. Oke, lanjut lagi ke Kak Seli. Kemarin selain sama-sama ke Nepal ya? Kebetulan saya belum pernah ke Nepal. Oke, oh belum berarti Iya. Berarti baru Abang Jo doang ya? Oke, berarti belum keliling kemana-mana nih? Kemarin udah yang modul Nusantara di Magelang. Terus di sini tuh beda banget sama di Pontianak. Gimana bedanya apa nih? Kalau di Pontianak tuh sama sekali nggak ada gunung kan? Oh iya, Iya. gimana-mana sungai? Iya, cuman sungai. Terus di sini tuh kayak vibes-nya kayak pegunungan banyak banget kan. Terus kemarin ke Candi Borobudur. Nah, situ kayak situs budaya tuh banyak banget bulenya tuh. Oh, Pengunjung iya. turis-turis yang di sini. Iya, berarti ini ya, yang jarang ketemu tiba-tiba ke Magelang, kemana aja kalian mungkin ya, nggak 1, 2 gitu jalan gitu ya. Lebih kayak, oh ada ya ternyata beneran ya. Oke, terus ngeliat Borobudur sendiri gimana nih? Kayak kagum sih, luar biasa kayak ternyata ini ada di Magelang gitu, situs budaya dunia. Oke, yang mungkin dulu waktu zaman kalian SD cuma kalian lihat di buku gitu ya, ternyata beneran nggak. Pegang nggak kemarin? Enggak sempat. Enggak bisa. Piaraan gitu kayak. Yang di stage 1 kan masih bisa Iya. Masih dipegang, bisa, masih masih berfoto kan. bisa dipegang. Oke, lalu kita lanjut lagi ke Kakak Noel. Gimana Kakak Noel kemarin sudah berkunjung kemana? Kalau aku sama dengan Jo. Sama dengan Sama saya. Jo. Kita sama jalan ke ke Nepal, Nepal, kan ya. Java. Gimana nih? Kesan pesannya gimana nih? Kesan saya sih bagus. Bagus. Keindahannya sih. Oke. Sama nggak ada gunung kan? Nggak ada Oke. gunung di Merauke. Dingin. Ya di sana kalau ya dingin juga. Oke. Kalau di Merauke kan panas, nggak ada gunung juga. Nah di sini baru pertama kali naik gunung. Pertama kali naik gunung. Oke, berarti ini pengalaman. Mungkin nantinya sampai besok cerita ke cucu-cucunya ya. Iya, Oke. pastinya. Dulu kakek pertama kali naik gunung di Kota Magelang, gitu kan ya? Oke. Terus nih, satu lagi julukan Kota Magelang itulah Kota Sejuta Bunga. Iya. Oke. Apakah kalian membuktikan bahwa di sini banyak sekali bunga? Membuktikan pastinya. Membuktikan. Apalagi yang di kampus Sidotopo, ingin masuk dan ingin keluar pasti ada bunga-bunga di setiap jalannya. Oke, berarti beneran ya? Iya. Dan nyaman sekali. Nyaman. Oke, terus kita mau nanya lagi satu nih. Bagaimana dengan cuaca di Magelang? Cuaca di Magelang untuk mendukung kalian belajar. Apakah di sini kondusif? Kan kita lagi hits-hitsnya nih ya, di Jakarta polusinya tinggi sekali. Kalau di Magelang nih, menurut Abang Jo, Kakak Seli, sama juga Kakak Noel di sini, ini loh ada perguruan tinggi yang mungkin masih kecil gitu ya di Kota Magelang. Dengan cuaca seperti ini, kondisi seperti ini, kira-kira mendukung nggak buat kalian belajar di sini? Dari Abang Jo. Pastinya sangat mendukung Kak. Dikarenakan banyaknya pepohonan membuat udara itu masih segar gitu kan. Terus cuacanya juga dingin kan. Jadi nggak butuh kipas lagi kalau di kos gitu. Oke, nggak jadi mager malah ya kalau Iya, dingin ya? iya. Nggak. Oke, kalau Kakak Seli gimana nih? Di sini lebih nyaman. Sebelumnya kan di Pontianak kan dikenal dengan kota Katulistiwa, itu panas banget. Terus tiba di sini tuh kayak dingin banget gitu. Terus suasana kampusnya di sini kan kayak ada face pegunungan, nampak pemandangannya kan. Itu kayak bikin adem, ayem gitu. Mau belajar pas lihat kacanya dibuka gitu, pas di ruang kelas itu kayak lebih kenyaman sih belajarnya. Oke, buka kelas ketika dosennya membosankan, buka jendela lihatnya gunung gitu kan ya. Kalau Kakak Noel gimana nih dengan cuaca Magelang yang dingin-dingin nikmat ini gimana nih? Mendukung belajarnya atau malah bikin mager nih? Lebih mendukung sih. Lebih mendukung. Iya. Lebih nyaman juga. Lebih nyaman juga di Ya, sini. karena cuacanya yang dingin kan, kalau setiap pagi pergi kampus kalau pagi kan, nah itu Oke, bertambah terus semangat. lebih semangat. Iya. Dan menikmati banget dengan cuacanya yang ada di Magelang ya. Pasti Kak. Pastinya. Pastinya. Nah, ini untuk teman-teman sebelum kita mengakhiri podcast, kita mau icip-icip dulu kuliner khasnya dari Magelang, boleh dibantu. Nah, di sini kita punya getut. Udah pernah nyobain? Udah. Kak. Udah pernah YouTube udah. sekali. Oke, kita cobain sekali lagi ya. Nanti kita mau minta review jujurnya nih kayak Master Chef aja nih ya. Oke. Di sini kita ada getuk. Jadi getuk ini adalah olahan dari singkong. Oh, singkong. Oke, olahan dari singkong.
Kalau kita nyebutnya, kalau di Papua ada nama lain nggak? Nggak ada ya, sama aja semuanya singkong ya? Iya. Oke, sebenarnya originalnya seperti ini. Ini hanya singkong ditumbuk sama kelapa, terus ditumbuk lagi untuk manisnya pakai gula Jawa. Ini yang originalnya seperti ini. Nah, karena perkembangan zaman, permintaan konsumen sekarang jadi warna-warni kayak gini. Oke, nanti boleh silakan diambil satu-satu, nanti diicipin bentar, nanti kita tanya rasanya gimana nih. Yang mana dulu nih Kak? Yang ini boleh. Oh ya, satu lagi kita punya klepon. Ini ada nggak sih? Di Sumatera ada nggak? Di Kalimantan atau di Papua ada nggak? Ada. Oh, oke, kalau klepon ada lah ya. Iya. Kalau yang ada ini ya, Nggak ada yang nggak ada. Kita coba getuknya dulu aja. Mari, boleh yang warna pink boleh, warna hijau boleh. Ini makannya harus dicocol pakai ini. Apa sih? Kelapa. kelapa parutan. Kayak yang original aja ya. Oh, boleh, Kemarin boleh. soalnya udah Boleh. cobain itu. Mau yang original boleh. Mau yang warna-warni boleh. Lagi aja. Sama dong. Boleh. Oke, kita ini mau nyobain yang original ya teman-teman. Jadi dulu tuh ditumbuknya pakai lesung. Mungkin namanya di sini lesung ya. Sepertinya di setiap pulau ada, tapi mungkin penyebutannya beda. Jadi ditumbuk biasa. Taruh sini. Gimana nih Abang Ju? Ini. Jadi ini Abang Jo ini gigit original dulu ya tanpa cocolan. Ini sekarang kalau dicocol gimana nih? Ini enak apa lapar? Pas momennya jam-jam lapar soalnya. Jam-jam makan. Jam makan tuh. Gimana nih Abang Jo? Rasanya gimana nih? Pernah menemukan seperti ini di Pulau Sumatera? Pernah Kak? Pernah, Betul. hampir sama. Hampir sama dengan yang warna coklat. Oh, coklat. Oke. Bisa nggak disebut apa atau sama juga getuk? Sama juga gitu. Oh, getuk juga. Oke. Gimana nih kalau Kakak Seli? Manisnya pas atau kemanisan? Menurut saya ini manis. Soalnya kan olahan dari singkong. Biasa dari singkong tuh kan agak pahit kan. Oh iya. Tapi ini kayak nggak ada rasa singkong yang pahit gitu. Oke, berarti sudah terlebur ya. Oke, berarti lah ya buat cemilan Iya, ya. enak. Oke, kalau Kakak Noel gimana ini? Manis juga. Manis juga. Iya. Seperti senyummu ya. Di Papua ada nggak yang sejenis seperti ini? Cuman adanya tuh yang ini. Yang klepon ini ya? Iya. Oke. Berarti kalau kleponnya mungkin nanti kita bisa makan sambil kita ngobrol lah ya. Ini untuk reviewnya. Terus berarti waktu datang pertama kali kemarin ke Magelang juga diperkenalkan oleh Getuk ya? Belum sih. Belum. Iya. Baru pertama kali ini? Iya, baru baru pertama kali. Oh, baru pertama kali ini. Oh, berarti kalian beruntung sekali. Nanti bisa dibawa pulang berarti ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir mungkin lah ya. Kita mau dengar nih, kira-kira kalau besok nih kalian diberi kesempatan lagi, mau nggak sih kuliah lagi di Untidar? Terus pertanyaan yang kedua adalah ada nggak pesan kesan akhirnya kalian kuliah di Untidar, misalnya aku kuliah di sini insel nih gitu kan, ternyata kampus cuma begini doang, atau ternyata dosennya di sini asik-asik lah. Dua ya. Yang pertama, kalau diberi kesempatan lagi, apakah kalian akan memilih Untidar lagi? Terus pertanyaan kedua, kesan-pesannya apa nih setelah akhirnya PMM terus keterimanya di Untidar dan sekarang sudah di Untidar? Mulai dari Kakak Noel dulu aja. Kesan saya kalau bisa kembali lagi ke sini, ya itu maunya sama-sama mereka. Oke. Anak-anak PMM karena ini Oke, kan berarti sudah serasa sebagai keluarga. iya keluarga. Oke, bagus sekali. Gak rela sih kalau mereka pergi beda-beda pulau, apalagi aku kan di pulau paling ujung Merauke. Oke. Ya itu. Oke, yang dari Kesan. ujung aja bela-belain ke sini Iya. ya. Terus kesan-pesannya gimana? nih? Kesan saya di sini ya kedepannya semoga Untidar lebih baik lagi, lebih bersih. Terus dosennya bisa berbaur lagi, lebih Oke. happy fun Oke. dengan mahasiswa. Ini tolong di-note ya Bapak Ibu dosen ya dari Kakak Noel nanti ya. Aku kirimin nanti NPM sama prodiknya. Oke. Lanjut lagi ke Kakak Seli, gimana nih? Pas kalau diberi kesempatan kuliah di Untidar lagi itu mau, karena kayak udah nyaman aja sama suasananya, sama suasana di lingkungan, sama di kelas itu kayak orang tuh ramah-ramah banget, jadi kayak welcome sama orang pendatang gitu. Terus kesannya itu di sini kuliah Untidar itu kayak lebih orangnya sih, lebih ke orangnya gitu. Sangat welcome ke kita. Terus
pesannya semoga di Untidar ini tahun depan bisa membuka ikut PMM lagi, biar yang luar pulau ini bisa tahu bahwa di Untidar ini kayak ini loh ada kampus yang kayak lingkungannya bagus gitu. Oke, terima kasih. Yang terakhir nih Abang Jo, gimana nih Abang Jo? Gimana? Gimana? Tadi kalau diberi kesempatan, apakah mau balik ke Untidar lagi? Terus yang kedua, bahwa pesan-kesannya gimana nih setelah akhirnya bisa PMM di Untidar? Mungkin sama yang dikatakan Kak Seli, mungkin karena sudah nyaman juga di sini dengan lingkungan yang ramah, juga dingin cuacanya kan. Pasti sangat mau juga bertukar ke sini. Nah, kalau untuk kesan dan pesan, mungkin kesannya untuk dosen-dosen dan juga teman-teman semuanya yang ramah, itu kesannya. Dan pesannya semoga Universitas Tidar lebih memperbanyak gedung-gedung mungkin. Apalagi di situ toko mungkin sudah ada mulai perencanaan pemekaran gedung-gedungnya Kak ya. Terima kasih atas doa dan pesan-kesannya. Semoga besok 10 tahun lagi ketika kalian sudah jadi orang-orang sukses, balik ke sini lagi, Untidar sudah lebih baik lagi. Bener nggak ya? Ya, amin amin. Terima kasih kami ucapkan ya buat Kakak Noel, Kakak Seli dan juga Abang Jo yang sudah jauh dari pulau luar Jawa nih ya, akhirnya memilih Untidar di sini. Semoga nantinya bisa menikmati selama kuliah di sini. Ketika pulang tetap ada rasa rindu untuk kembali ke sini lagi. Bener kan ya? Iya. Cukup sekian untuk Sarang Untidar kali ini. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih buat perwakilan dari PMM Untidar batch ketiga ya. Dan mereka ini loh menyempatkan diri ya untuk pakai pakaian adat masing-masing dari pulaunya masing-masing. Jadi walaupun mereka ke Untidar, tetap loh ini tetap anak-anak terbaik dari asalnya masing-masing. Jumpa lagi kita di Sarang Untidar episode berikutnya dengan hal-hal yang menarik lainnya. Sampai jumpa.